A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, sehat? Alhamdulillah. Badan sehat? Jiwa sehat? Imannya kuat? Alhamdulillah. Banyak kita kalau ditanya sehat yang dipikirin cuman badannya aja, Pak. Ya, padahal masih ada jiwanya. Belum lagi kita lihat lagi keimanan kita gimana. Betul apa betul? Orang yang imannya kuat, insya Allah hidupnya nggak pernah gelisah. Ya, tapi kalau kita mulai gelisah, berarti ada masalah dengan keimanan kita. Seolah-olah nggak yakin bahwa ada Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, hari ini kita coba mengkaji permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dari sudut pandang Al-Quran dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bu, Pak, ada nggak orang yang pernah ngalamin ngutangin orang uang? Kayaknya banyak ini. Pernah nggak pas lagi naginya susah? Banyak. Giliran minjem baik-baik, giliran ditagih susah. Ada nggak yang pas ditagih galakan dia? Waduh, banyak banget. Kita akan angkat tema nih tentang utang ya. Bu, ini cerita buat orang yang memberikan hutang dan juga yang menerima hutang ya. Gimana Islam memandang ini ya. Kita nggak akan menyudutkan salah satu, cuman kita sama-sama yuk kayak ngasih kesadaran gitu ya. Buat yang ngutang, bayar hutangnya ya. Yang menghutangi juga seperti apa sih di dalam Islam. Temanya adalah utang janji dunia yang menagih di akhirat. Untuk kesempatan pertama sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram, Al-Ustadz Dai kita Randy Tanjung. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Silakan Fadhil Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan muliakan host kita Bapak Ustadz David Kholik dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV serta bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu. Ya. Bu. Kita hidup di muka bumi ini, alangkah bisa tenangnya kehidupan kita manakala kita bebas dari hutang. Betul? Kita tidak menjamin seseorang yang memiliki mobil yang mewah, turun dari kendaraan yang mewah, rumahnya begitu sangat bagusnya, kita belum yakin saat sekarang ini apakah yang semua mereka miliki itu bebas dari hutang ya. Betul? Siapa tahu masih kredit, betul nggak? Kenapa? Jangankan mereka yang orang yang kaya, kita saja termasuk ibu-ibu pengajian, jilbabnya masih ngutang. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Kenapa? Zaman sekarang ini begitu sangat mudahnya untuk minjem, betul nggak? Kita ngaji, besok kita ada acara iNews TV, yuk kita sama-sama biar seragam, kompak semuanya. Gak apa-apa dah, kita beli jilbab, 3 kali bayar ya. Hidup zaman sekarang ini kenapa banyaknya hutang kita? Karena kita lebih mengedepankan gaya hidup konsumtif.
Tapi kalau seandainya kita hidup saat sekarang ini lebih mengutamakan kebutuhan kita, apapun yang kita miliki saat sekarang ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menerima dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Maka Allah dengan tegas menyatakan bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Baqarah ayat 282, ayat yang begitu sangat panjangnya di dalam Al-Quran, yang paling panjang Al-Baqarah 282 ternyata membahas terperinci masalah hutang piutang. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuhu. Ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Kalau seandainya hamba-hambaku yang beriman, ketika engkau memiliki urusan hutang piutang, maka catatlah. Nah, harus dicatat. Zaman saat sekarang ini orang banyak berhutang dengan bahasa yang begitu sangat lembutnya, dengan bahasa begitu sangat meminta, memohon agar bisa dipinjemin utang. Betul? Tapi ketika setelah meminjam, maka dia berusaha lari akan siapa yang meminjamnya. Bahkan ketika ditagih cuma nanya doang, bu, nanya doang, udah ada apa belum? Galak dianya. Ya, ketika meminjam dengan bahasa yang lunak, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang bagus, ketika ditagih, masya Allah, dia begitu sangat galaknya ketimbang yang nagih dari orang bank. Betul nggak? Dan inilah yang terjadi saat sekarang ini, di mana ketika kita mau minjemin, terkadang ya Allah nggak mau saya minjemin dia. Kenapa? Bukan nggak mau minjemin, ketimbang nanti saya pinjemin, jadi berurusan kita, silaturahim kita jadi putus nantinya. Betul nggak? Berapa banyak kita minjamkan uang, saya tahu mereka tidak mampu untuk bisa membayarnya. Yang kita pinjamkan adalah kita niatkan untuk sedekah. Contoh nih, contoh. Ada yang mau minjem 2 juta. Minjemnya 2 juta. Kita tahu kalau kita pinjamkan 2 juta ini akan membebani dirinya. Akhirnya kita kasih aja dengan niatan kita nggak mau minjemin, dengan niatan nih saya ada uang 500.000 silakan pakai. Tapi nggak usah ngomong bahwa saya nih ikhlas, nggak usah. Biarkan mempelajari bahwa dia bisa hidup dengan penuh tanggung jawab. Betul? Berapa banyak saat sekarang ini kita nggak tega. Yang tadinya ketemu kita jalan sama-sama ke masjid, ketemu kita jumpa dengan kita bersalaman, kita tegur sapa. Ketika dia minjem uang, dia sudah tahu jatuh temponya saat sekarang ini. Ngelewat ke rumah kita nggak berani dia. Akhirnya muter dia ke sana. Ketemu kita lari dia. Padahal kita nggak ada niat mau nagih, betul nggak? Tapi kenapa dengan hutang ini membuat dirinya itu serba susah, serba sulit. Bahkan ketika dia berjanji akan hutang, di sanalah ketika dia tidak berusaha untuk mengembalikan itu, sampai kapanpun Allah tidak memberikan keluasaan untuk dapat membayar hutang. Karena di dalam Al-Quran dengan tegas Allah menyatakan, ketika kita memberikan keringanan orang yang berhutang, disitulah nilai pahala bagi kita. Tapi ketika kita tagih, kulkasnya baru ganti, tukang AC baru datang, ditanya ngapain bang? Ganti AC. Ada yang datang lagi beli motor baru. Ketika ditagih bilangnya kagak ada. Ada nggak yang kayak gitu? Bingung kita. Utangnya ada tapi nggak mau bayar. Dibilangnya kagak mampu tapi elektroniknya ganti-ganti. Betul? Nah yang seperti inilah yang ketika dia tidak membayar hutangnya, maka dosa baginya. Ya, maka di dalam Al-Quran perintah yang pertama adalah kita mengingatkan sebagai kita yang memberikan hutang, kita mengingatkan karena itu hak
kita menagihnya. Kenapa? Makanya itu di dalam Al-Quran Allah bilang suruh dicatat. Kenapa? Ketika dicatat hutang yang begitu besar, maka nanti ketika dia meninggal dunia ada catatannya, ada buktinya. Zaman sekarang kalau seandainya nggak dicatat, terkadang bisa kita dibalikin. Pok, bayar hutangnya Pok. Kapan saya punya hutang? Perasaan saya nggak punya hutang, mana buktinya? Kita nggak ada catatannya, nangis kita. Betul nggak? Sungguh tega dirimu. Giliran butuh datang-datang ke saya, giliran dipinjemin seakan-akan dia tidak mau mengakui bahwa dia punya hutang. Itu yang pertama, tagih. Yang kedua, di dalam Al-Quran memberikan keringanan. Kita tangguhkan, ya sudah nanti kapan ada silakan dibayar. Yang kedua perintah Allah di dalam Al-Quran. Yang ketiga perintah Allah di dalam Al-Quran, sudah kita lihat orangnya habis sakit dia, keluarganya juga ekonominya susah, nggak ada kemampuan untuk membayar. Kita tahu itu semua, kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu sedekahin itu semua, lunasin itu, anggap lunas hutangnya, maka itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi yang punya hutang nggak boleh keseringan baca ayat itu. Nanti pas ditagih hutangnya, wa anta saddaku khairul lakum. Kalau kamu sedekahin, lunasin hutang saya, maka lebih baik bagimu. Ini bahaya kayak begitu ya. Ya, maka kita punya berusaha, mudah-mudahan kita niatkan, kita punya hutang, kita niatkan, mudah-mudahan saya bisa melunasi itu semua. Allah mudahkan jalan untuk bisa melunasi itu semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, jadi kalau ada orang ngutang sama kita jadinya gimana? Ditagih. Tagih apa kasih kebebasan sodako? Tagih. Wa anta sodakum khairul lahu. Gimana? Wa antas saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Oh, bayangin Bu, kalau misalnya ada orang ngutang sama kita, orangnya susah, sedekahin ya Bu ya. Tapi kalau orangnya nggak susah, tagih ya. Silakan yang mau nanya angkat tangannya, silakan. Ya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Mawadiati dari Majelis Taklim Nurul Hikmah. Saya ingin bertanya kepada Ustadz. Pertanyaannya adalah, kenapa orang banyak yang tersinggung jika hutangnya ditagih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, Ibu nanya sama Ustadz. Mesti nanya sama yang nagih Bu tadi Bu. Kenapa? Silakan Ustadz. Nah, kenapa sih Ustadz kok kita pada saat ditagih itu ya, misalnya ditagih utang ya, kok kecenderungan orang-orang itu malah ya maaf ya, malah galakan dia atau ya memang gimana gitu Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus. Kenapa sih yang diutangin itu ditagih terkadang suka galakan dia. Marah dia. Yang pertama Ibu, bahwasanya dia berpikir bahwa saya ini tidak berhutang. Menganggap itu hanyalah hal biasa, pinjaman yang biasa. Ketika dia berpikirnya bahwa ini adalah bukan hutang, maka dia akan seperti itu sifatnya. Enggak merasa punya hutang, satu. Yang kedua, dia punya tekanan yang sangat luar biasa. Orang yang berhutang itu punya tekanan di dalam kehidupannya sehingga membuat kegelisahan itu memuncak. Yang kemudian yang ketiga, dia sampai marah itu Bu, karena rasa malunya lebih besar ketimbang salahnya. Kalau orang bersalah, dia bisa ada kemampuan dirinya untuk minta maaf. Ada kemampuan dirinya untuk merubah dirinya ketika salah. Tapi kalau seandainya malu, nggak bisa kayak begitu. Begitu sangat malunya ini karena hutang. Apatah lagi dia merasa bahwa dia sudah tidak mampu untuk bisa melunasi hutang itu. Dari faktor-faktor itulah timbullah
emosi yang memuncak, ketika itu dia bahkan bisa lebih galak ketika ditagih. Itu jadi seperti itu. Makanya betul kata Allah di dalam Al-Quran ya 282 tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza tajayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ada urusan hutang piutang, maka dicatatlah. Dicatat dalam artian bukan kita tidak percaya. Dicatat bukan artian kita membuat orang lain itu, lu gak percaya banget sih sama gua gitu. Bukan, karena perintah Allah di dalam Al-Quran harus dicatat. Untuk apa? Nanti kalau seandainya kita tidak ada umur, baik yang memberikan hutang maupun yang hutang, itu ada tandanya di sana. Maka ketika orang meninggal dunia, begitu sangat pentingnya hutang ini harus dilunasi, sampai di akhirat pun ditagih kita. Kalau di dunia masih ngegantinya dengan uang, betul? Masih di dunia masih diganti dengan uang. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kalau tidak dibereskan itu semuanya, bukan diganti lagi dengan uang, tapi dengan kebaikan kita, pahala kita. Maka merugilah seseorang ketika itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang saat sekarang ini yang ada punya hutang, catat hutangnya di mana aja. Catat hutangnya di mana aja di dalam sebuah kertas, sampaikan kepada anak-anaknya. Nanti kalau bapak meninggal dunia, nih hutang-hutang bapak. Bapak masih berusaha untuk menjual aset misalkan. Bapak masih berusaha agar bisa melunasi hutang-hutang ini. Tapi ketika bapak meninggal dunia, tolong Bapak ya, ini Bapak punya aset ini, silakan dijual, silakan dijual. Ketika sudah bereskan hutang Bapak semua, barulah warisan itu dibagi. Ini mah warisan dulu dibagi, bapaknya utangnya masih banyak kagak dibantuin. Kasihan itu. Betul Bu? Maka ada kewajiban sebelum harta warisan itu dibagi, maka kita bereskan dulu tanggungan dunia orang tua kita. Kalau tanggungan dunianya, wasiatnya udah kita jalanin. Ya, wasiatnya bilang, no ruko yang di sebelah jangan lu jual tong. Emang kenapa Bapak? Punya orang. Wasiatnya udah dijalanin. Udah, kemudian hutang-hutangnya kita udah bereskan. Selesai, maka amal ibadahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia tidak dibereskan urusan dunianya, kasihan orang tua kita nanti di akhirat, nanti amal ibadahnya hangus untuk bayarin hutang nanti. Maka kita tolong wujud cinta kita, sayang kita kepada orang tua kita, bereskan kewajiban amanah hutang dunianya. Maka setelah itu barulah dibagikan harta warisnya, ya. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Bu, udah jelas? Jelas ya, alhamdulillah. Ada lagi yang mau nanya? Mana lagi yang mau nanya? Udah cukup? Baik-baik, nanti ya sabar ya yang mau nanya. Nanti saya kasih kesempatan kedua. Kayaknya kalau ngomongin utang nih gak ada habis-habisnya nih. Ada yang mau curcol juga. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.